Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih di bab 3 tentang KPK dan FPB. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bilangan prima dan faktor prima. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Silahkan dibuka bukunya halaman 49. Nah, apa itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil? Nah, KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara persekutuan yang lain. Masih ingat tentang kelipatan persekutuan? Sudah dibahas 2 minggu yang lalu bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang nilainya sama. Jadi di sini dicari dulu kelipatan persekutuannya, setelah itu diambil yang paling kecil, nilai yang paling kecil. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, di sini penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Untuk bagian atas adalah kelipatan 3, yakni dijumlahkan 3 semua. 3, 6, 9, dan 12. Kemudian yang di bawah mewakili kelipatan 6. Jadi kelipatan 6 di sini ada 6 dan 12. Nah, kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6 dan 12. Ingat kelipatan persekutuan ya. Kemudian diambil kelipatan persekutuan yang terkecil. Yang terkecil di antara 6 dan 12 adalah 6. Sehingga KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Nah, selain menggunakan garis bilangan, untuk garis bilangan atau kelipatan persekutuan, untuk mencari KPK juga dapat menggunakan pohon faktor atau teknik sengkedan. Nah, pohon faktor sudah dipelajari kemarin di bilangan prima ya, untuk mencari faktorisasi primanya. Nah, sama di sini kalau menggunakan pohon faktor, KPK-nya ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Kemudian kalau teknik sengkedan, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Tentukan KPK dari 28 dan 42 dengan menggunakan pohon faktor. Saya kira anak-anakku semuanya sudah bisa. Nah, di sini 28 dibagi 2 terlebih dahulu. Bilangan prima terkecil ya. Dibagi 2 sama dengan 14. Kemudian 14 masih bisa dibagi 2, yakni sama dengan 7. Nah, 7 sudah merupakan bilangan prima, berarti stop sampai di situ saja. Nah, di sini lanjut ke 42. 42 dapat dibagi 2, jadi dibagi 2 terlebih dahulu, yakni 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 sudah tidak bisa dibagi 2, pindah ke bilangan prima berikutnya, yakni 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sama. 7 di sini sudah bilangan prima, berarti sudah tidak dapat berarti sudah sampai di situ saja. Nah, di sini faktorisasi prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Kemudian faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, ingat tadi dengan cara pohon faktor, artinya kita mengalihkan semua faktor-faktor prima.
Jadi di sini kan ada angka 2, angka 3, dan angka 7. Berarti semua dikali. Kemudian kalau ada faktor prima yang sama, diambil pangkat terbesar. Di sini kan ada yang sama, yakni 2 pangkat 2 dengan 2. Di sini yang pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2. Berarti yang diambil adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 7 sama dengan 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Oke, selanjutnya dengan teknik sengkedan atau dengan tabel. Tentukan KPK dari 28 dan 42 sama ya dengan yang tadi dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini perhatikan 28 dan 42 kita bagi dengan bilangan prima 2 terlebih dahulu. Nah, 28 dibagi 2 sama dengan 14, kemudian 42 dibagi 2 sama dengan 21. Semuanya bisa dibagi 2. Semuanya bisa dibagi 2. Nah, lanjut. Kemudian kita bagi 2 lagi. 14 dan 21 karena masih ada yang bisa dibagi 2. Jadi masih tetap kita bagi 2 ya. 14 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 14 dibagi 2 sama dengan 7. Lalu 21 tidak bisa dibagi 2. Jadi di sini dituliskan kembali. 21 ditulis kembali. Nah, kemudian pindah ke bilangan prima berikutnya, yakni 3. 21 bisa dibagi 3 sama dengan 7. 7 di sini tidak bisa dibagi 3, jadi ditulis kembali. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, setelah itu kan sudah 7 dengan 7. 7 bisa dibagi 7. Bilangan prima berikutnya yakni 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Setelah semua sudah dapat 1 di sini, berarti tabelnya cukup sampai di situ. Nah, ingat KPK adalah mengalihkan semua faktor prima pembagi. Jadi dikalikan semua ini. 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 7 sama dengan 84. Hasilnya 84 sama dengan menggunakan pohon faktor sebelumnya. Oke, perhatikan ilustrasinya. Kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya kita akan menentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Cara yang pertama kita akan menggunakan faktorisasi prima dengan menentukan faktor dari 28 ini dengan pohon faktor kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 2 dikalikan 14 kita bagi 2 lagi, 2 dikalikan 7. Sudah mendapatkan bilangan prima. Kemudian bilangan yang kedua 42 kita kerjakan dengan cara yang sama, dibagi 2 sama dengan 21. Dibagi 2 lagi tidak bisa, maka dibagi 3 sama dengan 7. Sudah didapatkan bilangan-bilangan prima. Sehingga 28 bisa kita tuliskan dengan faktorisasi prima seperti ini, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Sementara 42 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Untuk menentukan KPK, maka ketentuannya adalah kita kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan ini, dan jika ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, kita gunakan
yang pangkatnya terbesar. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi KPK 28 dan 42 adalah 84. Kita akan menentukan KPK dari dua bilangan yang sama, yaitu 28 dan 42, namun dengan cara yang berbeda yang biasa disebut dengan teknik sengketaan. Kita akan membagi 28 dan 42 dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan 2, hasilnya 14. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang berikutnya 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 21 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 21. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya 2 tidak bisa lagi, kita bagi dengan 3, 7 dibagi 3 tidak bisa, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 7, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 juga 1. Maka kita sudah mendapatkan pembagi dari kedua bilangan itu dengan bilangan prima. Untuk menentukan KPK dari 28 dan 42, kita tinggal mengalihkan seluruh bilangan yang membagi 28 dan 42. Jadi ada 2 kali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama, 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjut. Oke, untuk latihannya hari ini, silahkan yang pertama tentukan KPK dari pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Jadi untuk nomor 1 diselesaikan dengan cara pohon faktor. Kemudian nomor 2, tentukan KPK dari pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan teknik sengkedan. Jadi dengan menggunakan teknik sengkedan. Nah, yang ketiga, tentukan KPK dari faktorisasi prima 2 bilangan berikut. Jadi ada A dan B, semuanya sudah dalam berbentuk faktorisasi prima, yakni A itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, kemudian B sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini lebih mudah lagi dalam menentukan KPK karena sudah berbentuk faktorisasi prima. Ingat, faktorisasi KPK kalau berbentuk faktorisasi prima berarti kita tinggal mengalihkan semua bilangan-bilangan, semua faktor primanya, mengalihkan semua faktor primanya. Dan kalau ada bilangan yang sama, diambil pangkat yang terbesar. Oke, silakan diselesaikan di buku latihannya, kemudian dikumpulkan di Teams. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.